Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaifa halukunna ummahat? Alhamdulillah bi khair saja. Alhamdulillah di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian kesempatan, kesehatan sehingga hari ini kita berkumpul kembali di majelis online ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan pemahaman kita. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, seperti biasa kita sambil menunggu yang lain yang belum masuk. Kita setoran ya. Ada setoran kan? Ya, ada saja. Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, saya berlindung dari godaan syaitan dan jin yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan mi. Bis dengan mi. Nama Allah. Bismillah Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Iza samsu kuwirat. Iza, apabila samsu, matahari, kuwirat, digulung. Wa iza, nujumu abkar, ujumu kadarot. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa iza jibalu suyirat. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Wa iza isaru utilat. Dan apabila isaru unta ya, Unta betina. ya, bintang-bintang di Unta ditinggalkan. unta bunting. Bintang-bintang di Unta yang bukan bintang, unta, binatang unta. Ya. Wa iza isaru utilat, apabila unta-unta bunting ditinggalkan. Ya. Wa izal buhusu husirot, dan apabila binatang-binatang buas dikumpulkan. Allahul azim. Barakallahu fiik. Segera saja. Selanjutnya Ustazah. Silakan. Mohon bimbingannya Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wa idzal biharu sujjirat. Wa idza, dan apabila al-biharu, lautan, sujjirat, dijadikan meluap. Wa idzan nufusu juwijat. Wa idza, dan apabila an-nufusu, ruh-ruh atau jiwa-jiwa, zuwijat, dipertemukan. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idza, dan apabila al-mau'udatu, bayi perempuan dikubur hidup-hidup, su'ilat, ditanya.
Bi ayyi dzambin qutilat. Bi ayyi dzambin, dengan dosa apa? Dengan dosa apa? Bi ayyi dzambin qutilat, dibunuh. Wa idza suhufu nusiza wa idza suhufu Nusyirat. nusyirat. Wa idza suhufu nusyirat. Wa idza, dan apabila as-suhufu, catatan-catatan atau lembaran-lembaran, nusyirat, dibuka. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakillahu khairan katsiran saza. Wa jazakillahu khairan. Selanjutnya silakan. Saya Ustazah. Membimbingannya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzas samaa kusyitat. Wa idzas samaa kusyitat. Wa idza, dan apabila as-samaa'u, langit, kusyitat, dilepaskan. Wa idzal jahimu su'irat. Wa idza, dan apabila al-jahim al-jahimu, api neraka, su'irat, dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat. Wa idza, dan apabila al-jannatu, surga, uzlifat, didekatkan. Alimat nafsum ma ahdorat. Alimat nafsun, setiap jiwa yang mengetahui, ma, apa, ahdorat, yang telah dia kerjakan. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya Ana Ustazah. Nah, silahkan Ibu Eli. Bimbingannya Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iza syamsu kuwirat. Iza, apabila asyamsu, matahari, kuwirat, digulung. Wa idzan nujumu kadarat. Wa idza, dan apabila an-nujumu, bintang-bintang, kadarat, berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idza, dan apabila al-jibalu, gunung-gunung, suyirat, dijalankan atau dihancurkan. Wa idzal isyaru uttilat. Wa idza, dan apabila al-isyaru, unta-unta bunting, uttilat, dibiarkan atau ditinggalkan. Wa idzal wuhushu husyirat. Wa idza, dan apabila al-wuhushu, binatang-binatang liar atau buas, husyirat, dikumpulkan. Shadaqallahu azim. Muhammad Allah dengan segala firman. Sekarang saja jazakillah khairan. Wa jazakillahu khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadholi Ibu Wardah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wa idzal biharu sujirat. Wa idza, dan apabila biharu, lautan, sujirat, dipanaskan. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idza, dan apabila nufusu, ruh-ruh, zuwijat, dipertemukan. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idza, dan apabila mau'udatu,
bayi perempuan yang dikubur hidup su'ilat, ditanya bi ayyi dzambin qutilat, bi ayyi dzambin, karena dosa apa kutilat ia dibunuh. Wa idzas suhufu nusyirat, wa idza, dan apabila suhufu, lembaran-lembaran atau catatan amal, nusyirat, dibuka. Wa sadaqallahul azim. Allahumma arhamni bil Qur'an. Barakallahu fiik, jazakillahu khairan. Selanjutnya, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Husna. Ya, ayat 1 sampai 5 Ustazah. Ya, na'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iza syamsu kuwirat. Iza, apabila syamsu, matahari, kuwirat, digulung. Wa izan jumung kadarat. Wa izal, dan apabila an-najmu, bintang-bintang, angkodarot, dijatuhkan, berjatuhan. Ya. Wa izal jibalu suyirat. Wa izal, dan apabila jibalu, gunung-gunung, suyirat, dihancurkan. Wa izal aisyatu u'tilat. Wa izal isyaru u'tilat. Wa izal, dan apabila u'syiro, unta-unta yang bunting, usirot, utilat, dikumpul, ditinggalkan, ya, dia. Wa ijal wuhusuhusirot. Wa izal, dan apabila wuhusu, binatang-binatang liar, husu, dikumpulkan. Shadaqallahul azim. Nah, Ahsan, barakallahu fiik. Barakallahu Ustazah. Silakan selanjutnya Bu Yuyun. Ya, Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa Ibu Yuyun sakit ya? Enggak. Kenapa bengkak? Iya pucat ya, kecapean aja kali Ustazah kemarin. Ya. Nah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa idzal biharu sujjirat. Wa idza, dan apabila al-biharu, lautan, sujjirat, dipanaskan. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idza, dan apabila nufusu roh zuwijat, dikumpulkan dengan tubuh. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila kenapa ini? Mau'udatu. Gambarnya hilang.
Wa idzal mau'u dan apabila mau'udatu bagi perempuan su'ilat dikubur hidup-hidup ditanya ini kenapa jadi begini? Bi ayyi dzambin qutilat karena dosa apa dia dibunuh? Nah, Wa idzas suhufu nusyirat wa idza dan apabila as-suhufu lembaran-lembaran catatan amal nusirat telah dibuka lebar-lebar. nah. Shadaqallahul azim. Ini kenapa ke sini ya? Ini gambarnya ada nggak nih Ustaz? Kok Kelihatan kok, kesini? iya, kelihatan. Heeh. Oh iya, ini di Nah, saya nggak ada. barakallahu fiik, jazakillahu khairan, Fikri barokallah, syukran jazakillah khair Ustazah. wa jazakillahu khairan. Selanjutnya silakan. Nomor 9 nggak ada ya. Nah, silakan. Minopidah ya. Apa Pak Minopidah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadholi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iza syamsu kuwirat. Iza apabila asyamsu matahari kuwirat digulung. Wa idzan nujumun kadarat. Wa iza dan apabila nujumun bintang-bintang kadarat berjatuhan. Ya. Wa iza yang ketiga tuh. Wa idzal jibalu. Wa izal jibalu syuyirat. Wa iza dan apabila jibalu gunung-gunung hujirat terbelah ya, dihancurkan. Syuyirat dihancurkan. Wa izal isyaru utilat. Wa iza dan apabila isyaru unta-unta bunting dibiarkan. Wa idzal fuhusyu husyirat. Wa idza dan apabila wuhusyu binatang-binatang buas utilat bukan husyirat dikumpulkan. Shadaqallahul azim. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, barakallahu fiik, jazakillahu khairan. Masih ada? Kasiran. Ada, saya Ada Ustazah. Umi Ustazah. Nah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wa idzal biharu sujirat. Wa idza apabila al biharu lautan sujirat dijadikan meluap. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idza dan apabila nufusu ruh-ruh zuwijat dipertemukan. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idza dan apabila al mau'udatu bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Su'ilat ditanya bi ayyi dzambin qutilat
Biayi karena zambin dosa apa kutilat mereka ia dibunuh. Wa idza suhufu nusyirat. Wa idza dan apabila as-suhufu lembaran-lembaran nusyirat dibuka. Ustazah, jasakillah khair, barakallahu fiik. Wa jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Baik. Masih ada? Alhamdulillah kolas Ustazah. Kelas ya? Ya, khusus Ustazah. Kolas Ustazah ya. Baik. Nah, kita lanjutkan ya di ayat kemarin kita sudah jelasin sampai ayat 13 apa 14 ya? 14. Iya Ustazah. Kayaknya sampai Sampai 14. 14. Ya. Kita lanjut ke ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil khunnas. Fala maka sungguh uqsimu aku bersumpah bil khunnas dengan bintang-bintang. Fala uqsimu bil khunnas. Maka aku bersumpah dengan bintang-bintang. Al-jawaril kunnas. Al-jawari Yang beredar. ya, yang beredar. Al-kunnas Dan terbenam. ya. Nah. Yang beredar dan yang terbenam. Wal-laili idza as'as. Wal-laili dan malam idza as'as. Apabila telah larut. Apabila telah larut atau telah pergi ya. Was-subhi idza tanaffas. Was-subhi dan pagi Subuh. atau subuh. Idza apabila tanaffas menyingsing ya atau mulai terang. Innahu laqawlu rasulin karim. Innahu sesungguhnya dia punya itu nanti kembali ke siapa nanti kita akan jelaskan. Laqawlu benar-benar firman, benar-benar perkataan rasulin utusan karim mulia. Yang mulia. Ya. Utusan yang mulia. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Dzi yang mempunyai. Dzi itu artinya mempunyai. Quwwatin kekuatan. Inda di sisi dzil arsy mempunyai arsy. Makin tinggi kedudukannya. Makin tinggi kedudukannya. Mutu'in thamma amin. Mutu'in ditaati sama di sana amin dipercaya. Ditaati di sana dan dipercaya. Wama sahibukum bimajnun. Wama dan tidaklah sahibukum
temanmu. Temanmu bimajnun, orang gila. Dan tidaklah temanmu itu termasuk orang gila. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Walaqad, dan sungguh ra'ahu dia melihat, dia telah melihat bil ufuqi, di ufuk, bil ufuqi, di ufuk al mubin, yang nyata atau yang terang. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma, dan tidak, huwa dia, 'alal ghaibi, atas yang ghaib, bidhanin, kikir. Maksudnya tidaklah dia kikir terhadap perkara-perkara yang gaib. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Wa ma, dan tidak huwa dia biqauli, perkataan syaitonir rajim. Syaiton rajim, terkutuk. Dari sini kita tadi banyak yang kita baca dia. Nanti arti dari dia ini nanti kita akan jelaskan karena setiap huwa di sini ada perbedaannya, tidak semua kembali kepada siapa, nanti kita akan jelaskan. Fa aina tadhhabun. Fa aina tadhhabun. Fa aina, maka kemanakah? Maka kemana? Tadhhabun, kamu pergi. Kalian pergi. Tadhhabun, kamu pergi. In huwa illa dzikrul lil alamin. In, Tidak. sesungguhnya atau jika, huwa dia, ya, sesungguhnya dia, illa kecuali, dzikrul lil alamin, dzikrun peringatan, lil alamin bagi semesta alam. Liman syaa minkum ayyastaqim. Liman, bagi siapa, syaa, yang dia kehendaki, syaa, dia kehendaki. Minkum, di antara kamu, di antara kalian, ayyastaqim, untuk menempuh jalan yang lurus. Ayyastaqim, untuk, yastaqim, menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Wa ma, dan tidak, tasyauna, kamu menghendaki, ya, illa, melainkan atau kecuali, bahwa yasha'a, menghendaki, Allah, Rabbul alamin, Rabb, Tuhan, al-alamin, semesta alam. Artinya tidaklah kalian menginginkan atau menghendaki sesuatu kecuali apa yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, pemelihara atau Rabb, Tuhan semesta alam. Baik, barakallahu fik. Kita menjelaskan sedikit.
Kita mulai dari ayat 15. Di ayat-ayat sebelumnya sudah kita baca tadi. Ya, yang terakhir di ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimat nafsum ma ahdarat." Ya. Jika apa? Alimat ya. Dia menyambut dia mengetahui nafsun setiap jiwa ma ahdarat apa yang telah dia lakukan. Maka di ayat yang ke-15 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala uqsimu bil khunnas." La-nya di sini bukan berarti tidak ya, tapi di situ la-nya di situ adalah lam zaidah, ada lam tambahan yang menunjukkan sungguh-sungguh, yang menunjukkan itu la-nya adalah taukid, menunjukkan sungguh-sungguh. Fala uqsimu, maka sungguh, uqsimu, aku bersumpah. Ya, di ayat yang kemarin, dari ayat yang ke-11, dari ayat pertama sampai ayat ke-14, di situ ada 12 sumpah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan nanti dengan sumpah-sumpah selanjutnya. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang-bintang. Yang kemarin kita juga sudah ada ya, di awal-awal itu ada demi bintang-bintang yang berjatuhan. Maka sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang, ya. Jadi kata al-khannas artinya adalah bintang-bintang. Di sini bukan al-khannas, al-khunnas, bintang-bintang. Ini adalah merupakan sifat ya, kata sifat yang disifati. Ya. Fala uqsimu bil khunnas. Ya. Jadi al-khunnas di situ adalah sebenarnya arti dari al-khunnas itu yang kalau diartikan itu hanya sebenarnya situ adalah kata sifat ya. Kemudian al-khunnas itu artinya adalah yang tersembunyi. Kenapa para ahli mufassirin mengambil kata al-khunnas ini menjadi kata al-khunnas menjadi al-kawakib? Karena yang tersembunyi di sini artinya yang kadang muncul, kadang pergi. Nah, kadang yang muncul, kadang pergi inilah, maka ahli tafsir mengungkapkan bahwasanya ini menunjukkan bintang-bintang. Ya. Kadang-kadang memperlihatkan cahayanya, kadang-kadang cahayanya itu tersembunyi. Tersembunyi ketika di siang hari dan akan menampakkan di malam hari. Maka arti yang cocok adalah bintang-bintang. Al-jawaril kunnas. Al-jawari yang terbit. Ya, kenapa disebut al-khunnas? Jadi gini, ketika ahli mufassirin, ketika para ulama menafsirkan sesuatu ayat, sesuatu kata di dalam Al-Quran, maka dia akan melihat ayat selanjutnya. Ya, dia akan melihat ayat selanjutnya. Apa maksud di ayat selanjutnya itu? Jika di ayat selanjutnya itu menunjukkan yang lain, yang mengartikan yang lain, berarti mungkin kata al-khunnas di sini, karena al-khunnas di sini adalah kata sifat, ya bukan isim, ya bukan, tidak langsung al-kawakib atau an-nujum, ya. Kalau an-nujum kan kita ummahat sudah paham kalau an-nujum itu artinya adalah bintang-bintang. Tapi di sini hanya menggunakan kata sifat saja. Nah, bagaimana para ulama itu menjadikan al-khunnas, ya, kata sifat ini memutuskan bahwa yang dimaksud itu adalah bintang-bintang. Jadi melihat dari ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya di sini menunjukkan al-jawaril kunnas, ya. Al-jawari yang terbit, yang beredar, al-kunnas dan yang terbenam, ya. Maka disinilah para ulama tafsir menunjukkan bahwasanya al-khunnas di sini adalah bintang-bintang.
yakni yang terbit dan yang terbenam. Ya, karena al-khunnas artinya adalah yang tersembunyi. Wal-laili idza as'as. Ini ayat ke-17. Wal-laili dan malam idza as'as, apabila telah pergi. Ya. Nah, kemudian as-as juga di sini adalah ada dua yang menafsirkan di sini. Kata as-as ada yang menafsirkan pergi dan ada yang mengartikan datang. Nah, bagaimana bisa diartikan sesuatu yang pergi dan yang datang, padahal kata as-as di sini adalah ada yang menafsirkan pergi, ada yang menafsirkan datang. Kok bisa ditafsirkan pergi, padahal ini adalah arti yang sangat berlawanan. Pergi dan datang itu tidak jauh ya, karena ada yang pergi, ada yang datang. Maka dalam kalimat, dalam kata, dalam Al-Quran itu, jika faidahnya itu, kalau ada satu kata dalam Al-Quran berbeda-beda maknanya, seperti ini, seperti contohnya ini, as-as artinya ada yang menerjemahkan pergi, ada yang mengartikan datang, malam apabila telah pergi, malam apabila telah datang. Kira-kira benar nggak? Apakah hanya harus diambil salah satunya saja? Ada harus pilih salah satunya. Diartikan malam apabila telah datang atau malam apabila telah pergi. Nah, ini suatu memang kata-katanya perbedaan sangat berbeda, akan tetapi dua-duanya adalah benar karena menafsirkan Al-Quran itu saling menguatkan. Sekarang kita artikan dulu datang. Apabila malam dan malam apabila as-as telah datang. Ini bisa diartikan karena malam itu berganti. Kadang-kadang datang, kadang-kadang pergi. Kemudian yang kedua, apabila datang, apabila malam itu telah pergi. Nah, jadi dua-duanya bisa digunakan. Karena malam itu beredar, kadang datang, kadang pergi. Kemudian contoh yang lain, di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Ya. Jadi kalau seorang yang ditalak, ya ditalak oleh suaminya, wal mutallaqat, dan wanita-wanita yang ditalak, yatarabbasna bi anfusina, maka hendaklah mereka itu menahan dirinya. Yaitu jadi artinya di situ adalah masa iddahnya berapa lama? Salasata quru. 3 kali, salasah 3 quru. Nah, di sini nih kata quru di sini para ulama tafsir berbeda-beda cara menerjemahkan. Berbeda-beda cara menafsirkan kata quru. Ada yang menerjemahkan bahwa quru itu artinya 3 kali suci. Salasata quru, 3 kali suci. Kemudian yang kedua, terjemahan yang kedua, 3 kali haid. Salasata quru artinya seorang wanita yang ditalak maka hendaklah dia menahan dirinya menunggu 3 kali haid baru dia bisa menikah lagi atau mau masa iddahnya selesainya itu 3 kali haid. Kemudian yang ketiga, ada yang menerjemahkan salasata quru di sini adalah 3 bulan. 3 bulan. Nah, kira-kira yang mana yang paling cocok? Jadi diambil dari, walaupun berbeda-beda kata, mungkin kelihatan ini hampir sama daripada yang tadi. Kalau yang tadi adalah idza as-as, kata as-as itu pergi, dan ada yang menartikan pergi dan ada yang menartikan datang. Tapi dua-duanya bisa terpakai dan tidak berlawanan, walaupun kata-katanya itu berlawanan. Ya. Kemudian di sini, perempuan yang ditalak oleh suaminya, maka hendaklah dia menahan dirinya, menunggu sampai 3 kali quru. Dan ini harus diambil salah satunya. Ya. Contohnya, 3 kali suci. Kita mengambil dari 3 kali suci. Berarti dia harus menunggu 3 kali haid sampai dia suci. Sampai dia suci. Walaupun sudah 3 kali. Misalkan haid yang terakhir sudah masuk 3 kali haid tapi belum suci, berarti dia belum masuk sampai dia suci. Karena masa haid seseorang itu adalah
7 sampai 15 hari, jadi harus menunggu sampai setengah bulan. Tapi kalau menggunakan kata suci saja, kalau menggunakan kata haid, berarti begitu masuk haid yang ke ini, belum suci, itu sudah selesai masa iddahnya. Tapi bagaimana kalau seandainya ada wanita yang tidak haid lagi? Mungkin umur-umur 50 tahun ke atas, ada yang sudah tidak haid lagi, sudah menopause. Ya. Maka apakah masih berlaku dari kata ini tadi? Kita 3 kali suci atau 3 kali haid? Ya. Nah, disinilah perbedaannya, maka hendaklah mengambil salah satunya. Jadi, jika seorang wanita yang tidak haid lagi, berarti dia hanya dihitung sekitar 3 bulan saja. Nah, ini perbedaannya dalam Al-Quran itu, ketika menafsirkan sesuatu, maka hendaklah menafsirkan sesuai dengan ayat setelahnya. Jadi, melihat dari konteks ayat setelahnya. Baik, itu contoh dari kata yang tadi ya. Yang pertama adalah al-khunnas, ya. Kemudian yang kedua as-as. Kemudian contoh yang ketiga adalah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Kita masuk pada ayat yang ke-19. Kemudian ayat ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laqaulu rasulin karim." Innahu sesungguhnya dia laqaulu benar-benar perkataan rasulin karim, utusan yang mulia. Sekarang kita lihat dari innahu. Di ayat Al-Qadar, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan dia. Jadi dalam menafsirkan Al-Qur'an, ketika hu-nya itu kalau tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kepada Al-Qur'an. Yaitu, makanya diartikan di dalam surah Al-Qadar, "Inna anzalnahu," sesungguhnya kami turunkan dia. Dia itu adalah Al-Qur'an. Karena tidak ada ayat setelahnya. Ya, tidak ada ayat sebelumnya yang menjelaskan apa ya kira-kira ya. Ya, jadi kembalikan kepada arti dari yang kita bahas, yakni Al-Qur'an. Kalau di sini ayat sebelumnya was-subhi idza tanaffas, itu tidak nyambung ke ayat 19. Innahu sesungguhnya dia, masa kembali kepada subuh? Ya, enggak ya. Innahu sesungguhnya Al-Qur'an itu maksudnya ya. Innahu sesungguhnya dia, yakni Al-Qur'an itu. Jadi isi dari surah At-Takwir ini salah satunya adalah pokoknya ada di ayat 19 ini. Innahu sesungguhnya dia Al-Qur'an itu laqaulu, benar-benar firman atau benar-benar perkataan rasulin karim. Sekarang kata rasulin. Kalau kita melihat di sini rasulin karim, mungkin ada yang menganggap bahwasanya kata rasul di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Karena artinya adalah rasulin karim. Di ayat yang surah Al-Haqqah, di situ Allah juga ada dalam surah Al-Haqqah itu sama dengan ayat yang ke-19 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Haqqah, "Innahu laqaulu rasulin karim." Itu sama dengan ini di ayat 19 ini. Sesungguhnya dia betul-betul perkataan rasul yang utusan yang mulia. Nah, kalau di ayat surah Al-Haqqah itu menunjukkan kepada Rasulullah SAW. Kenapa disebutkan Rasulullah SAW? Kenapa ahli tafsir itu langsung bahwasanya memutuskan bahwasanya yang dimaksud di sini adalah Rasul. Bukan di ayat ini ya. Yang dimaksud di sini adalah Rasul di surah Al-Haqqah itu. Kenapa? Karena melihat di ayat setelahnya. Di mana ayat setelahnya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma huwa biqauli sya'ir." Dan tidaklah Al-Qur'an itu dan tidaklah Al-Qur'an itu biqauli perkataan syair. Orang-orang yang bersyair, ahli syair. Ya. Ahli syair. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu dianggap oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang Quraisy itu dia ahli syair, sehingga dia mengatakan itu enggak, itu bukan firman
firman Allah, tapi itu adalah hanya Penyair. lantunan-lantunan syair saja. Karena Rasulullah SAW dianggap sebagai Penyair. penyair. Ya. Kalau di dalam ayat ini, di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innahu sesungguhnya Al-Quran itu laqawlu, benar-benar firman rasulin, perkataan rasulin, utusan karim. Ini menunjukkan siapa kira-kira Mahat? Yang maha mulia. Nah, yang maha mulia. Kira-kira siapa ini? Allah. Ditunjukkan kepada Muhammad atau kepada siapa? Nabi Allah. Muhammad. Malaikat Nabi Jibril. Muhammad. Malaikat Jibril. Sekarang kita lihat di ayat selanjutnya. Kita lihat di ayat selanjutnya, kita nggak bisa memutuskan langsung. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Dzi quwwatin inda dzil 'arsy makin." Mempunyai kekuatan inda di sisi yang memiliki. Berarti siapa kira-kira? Malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril itu adalah yang mempunyai kekuatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mempunyai arsy, lagi kedudukannya sangat tinggi. Jadi di sini adalah kita melihat jadi di sini para ulama melihat di ayat setelahnya. Jadi walaupun ayatnya sama dengan surah yang lain, tapi melihat dari ayat setelahnya. Apaan ada yang ngebel, jadi saya matikan dulu. Jadi ketika bagaimana cara melihat, memutuskan satu kata yang sama di ayat yang lain itu harus melihat dari susunan kalimatnya. Jadi itu dalam bahasa Arab juga seperti itu, melihat dari susunan kalimatnya. Baik. Kemudian di ayat yang ke-20 ayat ke-21, nadzi quwwatin, ini sudah kita pahami bahwasanya dzi quwwatin yang memiliki kekuatan inda di sisi Rabb ya. Dzi quwwatin inda dzil arsy, yang mempunyai arsy, makin kedudukannya tinggi. Ya. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling afdol, paling afdol di antara para malaikat. Ya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW adalah afdolul nas. Ya. Rasulullah SAW adalah seutama-utama manusia. Begitu juga dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah seutama-utama atau sayyidul malaikah, yang biasa disebut dengan sayyidul malaikah. Itu penghulu apa yang artinya yang lain adalah ketuanya, ya, ketuanya para malaikat. Rasulullah SAW pernah melihat malaikat Jibril itu dengan wujud aslinya itu 2 kali, ya. Di mana Rasulullah SAW ketika melihat malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap, dan kekuatan Jibril alaihissalam, satu sayapnya itu bisa menyiksa satu kampung, ya, satu sayapnya saja. Jadi ketika Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut itu sudah luar biasa ya kekafirannya, maka malaikat Jibril itu menaikkan satu sayapnya ke langit, kemudian menjatuhkannya, maka hancurlah satu kampung, ya, dan membinasakan seluruh kaum Nabi Lut. Itu. Jadi bagaimana, dan Rasulullah SAW ketika melihat malaikat Jibril itu di ufuk, ya, di kaki langit, di cakrawala langit, itu penuh. Begitu besarnya Jibril itu, tidak ada yang terlihat langit itu, semuanya sayapnya Jibril. Dan seperti itulah Jibril sangat besar sekali, dan sayapnya ada 600 sayap. Baik. Muto'in sama amin. Siapakah Jibril itu? Muto'in sama amin. Muto'in Muto'in taat. Ya, jadi Jibril itu adalah ditaati, sama di sana. Di sana maksudnya di mana? Yakni dia ditaati di kalangan para malaikat. Di sana di kalangan para malaikat. Amin, lagi dipercaya. Walaupun malaikat Jibril adalah
malaikat yang ditaati, ya, bukan berarti malaikat Jibril itu semaunya. Oh, mentang-mentang dia sebagai ketuanya, kalau mau kemana, nyelonong-nyelonong aja. Kalau misalkan mau naik ke langit, tinggal masuk aja, itu enggak. Karena setiap malaikat itu memiliki tugasnya masing-masing dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga malaikat Jibril ketika mau naik ke langit itu harus izin kepada penjaga langit. Karena pintu-pintu langit itu selalu terkunci. Nah, kita ketahui bahwasanya ketika Rasulullah SAW mengadakan Mi'raj, ya, Mi'raj, Isra, Mi'rajnya itu naik ke langit, maka ketika masuk pada sudah naik ke pintu langit yang pertama, maka malaikat Jibril itu mengetuk pintunya, kemudian ditanya kepada malaikat penjaga langit, siapa? Nah, kemudian malaikat Jibril mengatakan bahwa saya Jibril. Kemudian wa aman, bersama dengan siapa? Kemudian malaikat Jibril berkata bahwa saya dengan Muhammad. Kemudian ditanyakan lagi, apakah Tuhan, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengizinkan kau masuk ke sini? Jadi begitu sulitnya untuk masuk ke sana. Kemudian malaikat Jibril mengatakan sudah diwahyukan kepada kau. Maka barulah dibukakan pintu tersebut. Ini artinya bahwasanya malaikat Jibril juga mematuhi peraturan-peraturan di situ. Malaikat Jibril juga minta izin ketika ketika mau naik ke langit dan meminta izin kepada para penjaga-penjaga langit tersebut. Walaupun malaikat Jibril adalah sayyidul malaikah. Itu mutu'in sama amin. Kemudian dilanjutkan, wama sahibukum bimajnun. Wama dan tidak dan bukan sahibukum. Sahibukum di sini artinya temanmu bimajnun, orang gila. Itu menunjukkan bahwasanya yang disebutkan di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap orang yang gila, ketika menyampaikan wahyu dianggap sebagai penyair, kemudian dianggap sebagai orang gila, ya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memperdulikan semuanya. Ya. Maka dikatakan, maka turunlah ayat ini, wa ma sahibukum bimajnun. Oleh karena itu sama dengan kita, ketika kita taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kanan kiri kita mungkin tetangga ada yang tidak suka atau ada keluarga yang tidak suka, maka biarkan saja, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap istiqomah di jalan tersebut. Ya. Kalau masalah yang menjadikan dia menyadari atau tidak menyadari, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memperdulikan, walaupun dikatakan ahli penyair, walaupun dikatakan orang gila dan lain sebagainya, maka Rasulullah SAW tidak peduli, tetap dia berada di jalan dakwah tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merubah mereka. Sebagaimana Rasulullah sebagaimana Aisyah juga pernah dituduh oleh orang-orang yang mengatakan bahwasanya Aisyah berzina, ya. Sehingga ada sejarahnya itu ketika Aisyah pergi bersama dengan Rasulullah SAW, kemudian tertinggal, kemudian jatuh cincinnya, ya, sehingga ditolonglah oleh Safwan, sehingga dikatakan bahwasanya keluarlah fitnah. Ada seseorang yang membawa berita bohong, sehingga menyatakan bahwa Aisyah berzina dengan Safwan, sehingga turunlah surah An-Nur. Jadi pada waktu itu, walaupun Aisyah sedang bersedih, ya, karena tidak melakukan sesuatu, maka yang menyelesaikan urusannya itu, masalahnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Begitu juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dituduh sebagai orang gila yang ingin menyampaikan wahyu, ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyelesaikan masalah tersebut, sehingga sampai turun ayat ini, wa ma sahibukum bimajnun. Ya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Walaqad, dan sungguh, ro'ahu, dia melihat, ya, yakni Rasulullah SAW melihat bil ufuqi. Siapa yang dilihat? Ro'a, Rasulullah SAW melihat bil ufuqi, di ufuk, dan di ufuk di sini artinya adalah di ufuk timur. Jadi Rasulullah SAW ketika melihat ufuk,
Ya, jadi ufuk itu kalau kita melihat ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan, ya itu tidak ada ujungnya langit tersebut, dan itulah ufuk. Ya, ketika Rasulullah SAW melihat ufuk timur, maka dia melihat wujud asli Jibril secara nyata, sangat terang. Ya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Wa ma huwa, dan tidaklah dia, ya, yakni Rasulullah SAW, tidaklah Rasulullah SAW 'alal ghaibi bidanin, kikir terhadap perkara-perkara yang gaib. Artinya wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW sudah menyampaikan seluruhnya. Tidak ada yang disembunyikan. Seluruhnya sudah disampaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini menunjukkan kepada umat manusia, menunjukkan kepada orang-orang yang kafir bahwasanya tidaklah Muhammad itu kikir. Tidak ada yang disembunyikan, semua dikeluarkan, semua disampaikan wahyu tersebut. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, dan tidaklah Al-Qur'an itu biqauli syaitan, perkataan syaitan rajim yang terkutuk. Karena pada saat itu orang-orang kafir menganggap bahwasanya Al-Qur'an itu adalah perkataan syaitan. Ini perkataan syaitan. Jadi selalu mencari-cari jawaban supaya tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka nanti ketika di hari kiamat, ya, maka nanti akan ditanya kepada mereka, fa aina tadhhabun, kemana mereka pergi? Apa artinya? Bahwasanya ketika seorang tidak mengamalkan Al-Quran, ketika seorang mengerjakan sesuatu perkara yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara haram, tapi tetap dilakukan, maka disinilah nanti akan ditanya, fa aina tadhhabun, kemana dia pergi? Contohnya misalkan seorang dilarang riba. Contohnya riba. Riba adalah haram, tapi tetap kita lakukan, tetap kita melakukan riba tersebut. Maka disinilah pertanyaan, fa aina tadhhabun, kemana dia pergi? Jadi ketika seorang tidak mengamalkan Al-Quran, maka akan ditanya, fa aina tadhhabun, maka kemana dia pergi? In huwa illa dzikrul lil alamin. In huwa, sesungguhnya dia, ya, sesungguhnya Al-Quran itu tidak ada Al-Quran itu illa kecuali dzikrul lil alamin, ya, peringatan bagi seluruh alam. Ya. Jadi al-alam itu adalah, ya, seluruhnya selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-alam. Ada alam jin, alam malaikat, alam manusia, tapi di sini menunjukkan bahwasanya alam di sini adalah dunia dan Seluruhnya. dunia dan seisinya. Ya. Dunia dan seisinya. Liman syaa minkum ayyastaqim. Ya. Liman, bagi siapa? Syaa minkum, menghendaki di antara kamu, ayyastaqim, untuk menempuh jalan yang lurus. Ya. Jalan yang lurus adalah jalan yang di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Lurus di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala? Kuncinya adalah mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'an, karena seluruh Al-Qur'an itu sudah, isi Al-Qur'an itu sudah ada, seluruh penjelasan ilmu syariat sudah ada semua di dalam Al-Qur'an. Maka liman syaa minkum ayyastaqim, maka bagi siapa yang menghendaki di antara kalian untuk menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kamu menghendaki sesuatu, tidaklah manusia itu menghendaki sesuatu illa kecuali ayyasha Allahu rabbul alamin. Allah Subhanahu wa taala menghendaki, kecuali Allah Rabbul Alamin menghendaki juga. Oleh karena itu setiap kita melakukan sesuatu, saya mau pergi besok, kita harus mengatakan insya Allah, karena semuanya itu adalah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita lurus, tidak mungkin kita menjadi baik kecuali
Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita. Karena kebaikan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah. Kita tidak ada keinginan baik kecuali karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita bangun sholat malam, tidak mungkin kita berinfak, tidak mungkin seorang laki-laki rajin sholat sholat berjamaah kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika bangun malam, mungkin Allah itu memberikan alarm kepada kita. Alarmnya itu kadang-kadang kita tiba-tiba terbangun walaupun kita lagi pulas-pulasnya tidur, tiba-tiba kita terbangun. Mungkin entah itu kita mau buang air atau kita apalah, tiba-tiba kemudian kita melihat jam. Apakah kita melihat di HP ini jam berapa ya? Ternyata waktu untuk sholat malam, ada waktu untuk sholat malam. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Itu adalah alarm dari Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu untuk kalian. Kalau kalian mau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, silahkan bangun. Tapi kadang-kadang kita itu melewati. Begitu kita mendengar merasakan seperti itu, kita tidur lagi. Akhirnya nanti kebablasan, masuk waktu subuh baru kita bangun. Nah, disinilah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan alarm tersebut, kita Harus langsung kita bangun. manfaatkan. Ya, karena itu adalah karena orang yang bangun betul-betul ketika diberikan alarm tersebut itu dia bangun untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti itu dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yang lain, ketika seorang itu ketika banyak banyak peluang untuk beramal soleh dan dia melakukan amal soleh tersebut, maka hendaklah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena itu bukan kehendaknya, melainkan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia menjadi baik. Di zaman Rasulullah SAW ketika terjadi perang. Kemudian saat ini kalau kemarin-kemarin ya sebelum terjadi di Palestina itu kita melihat kalau ada di Palestina itu anak-anak bujang di Palestina itu kalau ada tentara Israel yang mengacau, dia itu kadang-kadang karena dia nggak punya senjata, dia itu hanya melempar saja. Kenapa coba dia melempar? Karena dia yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha yarhamah." Ketika seorang melempar ya, dan kadang-kadang itu tidak masuk akal, lemparannya itu tiba-tiba bisa menjadikan seorang itu mati, menjadikan musuh itu terluka parah. Padahal kalau dilihat itu nggak mungkin ya, kira-kira mungkin nggak hanya lemparan batu tersebut bisa melukai sangat parah pada musuh. Nah, kenapa? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallah." Jadi cukup kamu saja membalas mereka. Kezoliman mereka, balas saja. Apa yang kamu bisa, kalau kamu bisa hanya melempar, ya lempar saja dengan batu. Karena sesungguhnya melempar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang dilukai akidahnya, seorang yang dihina akidahnya oleh orang-orang kafir, maka seorang muslim itu wajib membela diri. Baik, barakallahu fik. Di sini kita akhiri. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Apapun yang kita kehendaki, ya, dengan sesuatu yang ingin kita lakukan, tidaklah terjadi melainkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu senantiasalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberikan taufiknya kepada kita sekalian untuk tetap berada di jalan yang benar. Barakallahu fiik. Mungkin itu dulu untuk sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita bisa kita mengamalkan apa yang kita bahas pada sore hari ini, terutama pada diri saya pribadi. Baik, ada yang ditanyakan atau kita tutup saja? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma saja. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Gimana, ada yang Ada bertanya? yang ingin tanya?
Ya, Afwan Naam. Ustazah mau bertanya, Ya, silakan. bagaimana itu kalau ada yang berkata apa ya, kadang kita suka takut bagaimana ya Ustazah, kadang ibadah-ibadah yang kita sangka itu baik, kadang katanya kan nggak boleh sombong dengan ibadah-ibadah yang banyak gitu. Karena kita merasa itu hidayah dari Allah ya gitu, istilahnya kita bisa melakukan amal-amal soleh ya. Tapi bagaimana itu dengan agar kita tidak sombong ya Ustazah gitu, dengan Jadi selalu pencapaian. kita merasa bahwa kita adalah hamba yang masih banyak dosa, sehingga apapun yang kita lakukan itu terasa kecil ya, di mata kita ya. Mudah-mudahan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala diberikan pahala yang sangat besar. Jadi ketika kita melakukan sebuah amalan solih, contoh misalkan kita sholat, jangan sampai kita ada perasaan bahwa saya yang paling benar ya. Apa cukuplah amalan saya ini, karena sesungguhnya amalan yang kita lakukan ini sangatlah kecil. Itu tidak amalan-amalan kita itu tidak bisa menebus surga. Ya, amalan kita tidak bisa menembus surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang kita lakukan itu sangat kecil, tidak cukup untuk memasukkan diri kita itu ke dalam surganya. Maka dari situlah kita harus melihat bahwasanya apa yang kita lakukan itu sangat kecil, dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan amalan-amalan yang kita lakukan sekecil apapun yang mengantarkan kita nantinya akan memberat timbangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan terhindar dari siksa api neraka. Sehingga dengan demikian kita merasa tidak sombong dengan apa yang kita lakukan. Sebagaimana Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dia hanya mengatakan alhamdulillah, selalu dia mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah ma faddalah. Kalau saya enggak Ya kalau alhamdulillah enggak apa-apa ya Ustazah ya. Selalu merasa bahwasanya ya, kita lihat bahwasanya Nabi Sulaiman itu bisa memiliki kerajaan yang sangat besar. Kemudian dia bisa berbahasa dengan binatang, tapi dia selalu hanya bersyukur, dan dia tidak pernah merasa bahwasanya ini adalah dari ilmu saya. Selalu mengatakan bahwa ini dari Allah, sehingga dia menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak pernah merasa sombong. Begitu juga dengan Nabi Daud. Nabi Daud itu sangat kuat, sehingga kalau dia memegang memegang besi itu bisa dilunakkan dengan tangannya sendiri. Mau buat apa saja itu bisa dibuat dengan tangan dia sendiri karena saking kuatnya. Tapi dia selalu merasakan bahwasanya ini adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia tidak menjadikan amalan tersebut menjadi sombong. Ya. Ustazah syukran jazakillah khair penjelasannya. Ya, wajazakillah khairan. Sudah cukupkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustazah sehat selalu. Ya, Naam. Bunda Eli. Ya, semuanya. Panggil Usna, jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikunna. Asyhadu an la ilaha Jangan lupa nanti malam ya sahabat. Insya Allah.